Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali membahas alur cerita dari Chunmyung lagi ya guys ya. Udah sangat lama bukan? BTW setelah Mimin lihat-lihat ternyata di part terakhir kemarin belum mentok ya. Kirain udah mentok. Jadi mari kita mentokin di video kali ini sebelum nanti kita recap dari part pertama sampai part terakhir sambil menunggu season ketiganya keluar. Namun seperti biasa bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi dan mau mendukung channel ini supaya bisa terus berkembang dan terus update lagi, nah, kawan-kawan bisa langsung aja menuju ke link di deskripsi di bawah untuk traktirin kopi. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di masa lalu, di masa Chunmyung sebelum reinkarnasi, Tangbo pernah curhat ke Chunmyung kalau keluarga Tang nggak pernah menghasilkan warrior murim terbaik, nggak seperti keluarga Namgung dan keluarga Peng. Itu semua akibat terlalu mengandalkan racun, poison. Menurut Tangbo, racun itu cuma solusi insan sampai tingkat menengah. Tangbo bilang kalau melempar beberapa jarum bisa membuat siapapun mati seketika. Lantas apa yang perlu ditakuti oleh keluarga Tang di dunia ini? Justru itu masalahnya. Ketika kemenangan datang dengan cukup mudah, nggak ada yang mau repot-repot untuk menyempurnakan keterampilan hidden weapon mereka, bukan? Mereka percaya bahwa racun aja udah membuat mereka nggak terkalahkan, merasa sombong dan nggak pernah ningkatin skill mereka yang lain. Lalu ketika mereka bertemu dengan absolute master sepertimu, mereka kalah dengan konyol. Nggak peduli gimana kau menasihati mereka, orang-orang bodoh itu nggak akan pernah mengerti. Atas ucapan tersebut, Chunmyung mengiyakan kalau racun itu memang efektif melawan warrior yang setara. Tapi melawan Absolute Master, racun sama sekali nggak berguna. Menguasai dunia dengan racun itu cuma omong kosong yang dibuat-buat oleh keluarga Tang saja. Kini usai menjatuhkan semua racun Tang Wei, Chunmyung bilang dalam hati, kalau memang racun memungkinkan untuk menguasai dunia, keluarga Tang gak akan kabur dari Heavenly Demon dulu. Racun tanpa penawar, itu artinya penawarnya belum ditemukan. Bukan berarti gak bisa disembuhkan. Ada banyak cara untuk melawan racun. Aku sendiri setidaknya tahu 2 cara. Mendengarkan Tang Wei bilang kalau dia nggak percaya dengan apa yang terjadi saat ini, karena kalaupun Chunmyung menahan napas, harusnya Ghost King Order meresap melalui kulit termasuk dengan racun lainnya. Chunmyung pun bilang dalam hati, ya salah satu caranya adalah yang baru aja disebutkan oleh Elder, yaitu menggunakan Ki untuk membuat pelindung di seluruh lapisan tubuh. Jika kau nggak menghirup ataupun membiarkan racun menyentuh kulitmu, nggak ada alasan takut pada racun. Tapi cara ini nggak bekerja pada racun yang digunakan bersama dengan hidden weapon. Saat hidden weapon menembus tubuhmu, racun meresap ke dalam darahmu. Disinilah Absolute Master menggunakan metode yang berbeda. Mereka memurnikan racun di dalam tubuh mereka dengan Ki. Absolute Master yang telah mencapai puncak manipulasi Ki dapat menetralkan racun dengan Ki internal mereka. Gak butuh penawar. Penawar hanyalah obat bagi mereka yang gak mampu menahan racun dengan tubuh mereka sendiri. Bagi mereka yang dapat bertahan terhadap racun, penawar itu nggak berarti. Itulah mengapa keluarga Tang meskipun menggunakan racun sebagai senjata utama nggak pernah menjadi yang terkuat. Dan Tangbo udah menyadari hal ini sejak lama. Tangbo yang hampir menjadi orang buangan di keluarga Tang, dia berkeliling dunia terlibat dalam banyak pertarungan hidup dan mati. Karenanya dia paham kalau cuma bergantung kepada racun gak akan membuat dia menjadi yang terkuat. Sehingga dia mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada penguasaan hidden weapon. Begitulah Tangbo, sang master hidden weapon, dikenal oleh dunia. Ngelihat Tang Wei masih aja nggak percaya dengan racunnya yang gagal total, bahkan nggak percaya Chunmyung bisa menggunakan Ki sampai sejauh itu, Chunmyung pun bilang sambil tersenyum, apa kau tahu kalau orang bodoh sering berpikir bahwa mereka yang paling pintar? Aku udah mengantisipasi trik semacam ini jauh sebelum duel ini dimulai. Orang-orang sepertimu sangat mudah ditebak. Kalau kau nggak percaya kepadaku, coba serang aku lagi. Mendengarkan itu, tanpa ragu Tang Wei kembali melepaskan 2 bola racun ke arah Chunmyung hingga terjadi ledakan asam yang pekat kepada MC kita. Spontan mata Tang Wei langsung terbuka dengan lebar karena Chunmyung yang keluar dari asap racun andalan si Elder malah sengaja menghirup racun di dalam mulut dan hidungnya.
Setelahnya, Chun Myung meludahi racun itu ke lantai seakan nggak terjadi apapun pada tubuhnya. Sambil berjalan ke arah Tang Wei yang mematung 1000 bahasa, Chun Myung pun bilang lagi, "Udah ku bilang nggak ada gunanya. Aku udah bilang kalau aku punya tubuh yang nggak biasa." Pada dasarnya, energi atau energi Dao punya spesialisasi untuk mengusir kejahatan dan juga pemurnian. Dan kebetulan, tubuh Chun Myung penuh dengan energi Dao yang paling murni. Setelah mencapai batasan kekuatan Dao biasa, Chun Myung memulai lagi dan berhasil mengumpulin energi paling murni di dunia. Sambil menatap ke arah dantiannya, Chun Myung bilang dalam hati, "Di hadapan energi murni ini racun gak ada artinya. Aku udah siap untuk ngeluarin Heavenly Pill jika diperlukan. Tapi nampaknya aku bisa menghandle semuanya dengan cukup baik." Semua kerja keras itu kulakukan sejak reinkarnasi. Ya, mengingat betapa sulit mendapatkannya, harusnya memang seefektif ini, kata Chun Myung bangga dengan dantian miliknya yang sekarang. Chun Myung pun kemudian nanya, apalagi yang akan si Elder lakukan? Awalnya Tang Wei panik, tapi setelahnya dia malah tertawa dan bilang, "Kau bahkan gak tahu kondisi tubuhmu sendiri, bro. Lihatlah tanganmu. Apanya yang tubuh berbeda? Sepertinya kau juga punya batasan, padahal udah membual seperti tadi." Saat kau bertemu dengan Raja Neraka, katakan kepadanya, "Kau mati karena meremehkan racun dari keluarga Tang." Tapi Chun Myung segera memotong dan dia bilang, "Pembakaran adalah satu-satunya solusi," kata Chun Myung yang kemudian membakar racun hitam di tangannya dengan gampang. Ngelihat itu, Tang Wei yang terkaget-kaget spontan berteriak, "Sama di True Fire! Api yang cuma bisa dinyalakan oleh Absolute Master yang telah mencapai puncak manipulasi Ki. Gimana mungkin kau?" Mendengarkan itu, Chun Myung menilai Tang Wei cuma seperti katak di dalam tempurung. Itulah pemikiran sempit yang ingin Tang Bo patahkan dari keluarga Tang Sichuan sepanjang hidupnya dulu. Tang Bo percaya kalau berpegang pada teknik mereka sendiri sebagai penguasa Sichuan, mereka nggak akan pernah menjadi penguasa dunia. Dalam hatinya Chun Myung bilang, ngelihat keterkejutan mereka saat melihat sama di True Fire, tampaknya keluarga Tang nggak pernah berubah sedikit pun selama 100 tahun ini. Aku udah menduganya, ya mau bagaimanapun orang-orang kolot sepertinya masih berakar di pusat keluarga Tang. Udah saatnya untuk mengubah itu semua. Bahkan jika aku harus mematahkan leher mereka, kata Chun Myung sembari terus berjalan mendekati sang Elder dan kembali bersiap mengayunkan pedangnya. Sontak Tang Wei makin panik berkucuran keringat dingin sambil melemparkan semua racun bola yang dia miliki. Sang Elder berteriak histeris, "Jangan mendekat! Mati kau bocah monster!" Pastinya Baek Chun juga ikutan panik ngelihat banyak bola racun melayang di udara. Karena kalau semuanya meledak sekaligus, bahkan orang-orang yang berada di sekitar arena gak akan selamat dari racun-racun itu. Namun tiba-tiba Chun Myung melompat tinggi ke atas, memukul semua bola racun itu sekaligus agar terkumpul pada satu titik, lalu membantingnya ke lantai arena dengan tangan di kiri yang dilapisi aura Ki yang pekat, dan seiring racun warna-warni itu meledak di suatu tempat di lantai arena di bawah kaki Chun Myung yang kebal terhadap racun kembali bilang sambil tersenyum, "Aku udah bilang bukan kek, ini semua nggak ada gunanya." Ngeliat itu, mata Tang Wei kembali terbuka dengan lebar dan dia pun bilang, racun keluarga Tang, ini gak mungkin terjadi. Ini benar-benar mustahil. Aku gak boleh kalah seperti ini. Bahkan jika aku kalah, gak boleh seperti ini," teriak Tang Wei sambil melemparkan racun berikutnya yang mana mampu dibelah dengan mudah oleh Chun Myung. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga, paparan racun itu sama sekali gak mempan terhadap Chun Myung kita. Ngelihat itu, Tang Wei mulai putus asa dan dia bilang dalam hati, "Racun yang udah kulatih seumur hidupku, kehormatan yang udah kubangun dalam Dewan Elder, alasan keberadaanku, semuanya akan menghilang." Dalam putus asanya itu, akhirnya Tang Wei melemparkan 2 dagger ke arah Chun Myung yang sayangnya itu terlalu gampil untuk ditangkis. Bagi Chun Myung, lemparan dagger barusan ini ya lemah banget lah. Nggak seperti hidden weapon yang Tang gunak yang membawa aura mengerikan. Juga nggak menunjukkan kelicikan teknik yang didapatkan dengan usia dan juga pengalaman. Tang Wei yang kehabisan akal akhirnya melempar apapun yang tersisa pada dirinya, termasuk koin keluarga Tang yang lagi-lagi ditepis dengan gampang oleh Chun Myung.
Ngelihat koin berkilau yang Tang Wei miliki, Chun Myung pun bilang dalam hati, koin keluarga Tang kah? Aku ingat koin Tang Bo selalu terlihat kasar dan jelek karena sering digunakan sebagai bukti latihannya yang sebenarnya. Menurut Chun Myung, status masa lalu dari Tang Bo nggak jauh berbeda dengan Elder yang ada di hadapannya. Ya, mereka sama-sama Elder. Elder Tang Wei adalah pemimpin Dewan Elder yang memanipulasi keluarga Tang. Sedangkan Tang Bo sendiri adalah orang yang dianggap orang luar oleh keluarga Tang. Namun mereka berdua sama-sama memegang status dan gelar Great Elder. Tapi perbedaannya begitu jauh terasa. Sambil terus menepis semua koin di tangan Tang Wei, Chun Myung bilang dalam hati, benar, jika Tang Bo yang berdiri di hadapanku saat ini, aku mungkin gak bisa bertahan selama 3 detik. Tapi dengan skill lemah seperti ini, Elder ini masih aja membanggakan dirinya sebagai Elder dari keluarga Tang. Bodoh, amarah mendidih dari dalam diriku. Alasan Tang Bo memohon kepadaku untuk melindungi keluarga Tang, bahkan ketika napasnya udah berada di ujung tenggorokan sekalipun, adalah karena dia nggak ingin melihat kehinaan seperti ini. Pemandangan menyedihkan ini harus berakhir di sini. Jika kau nggak bisa memahaminya dengan kata-kata, aku akan menancapkannya langsung ke dalam tubuhmu, kata Chun Myung usai menepis semua koin sang Elder dan bersiap untuk final blow. Ngelihat Chun Myung menatapnya dengan tajam, Tang Wei yang panik ketakutan akhirnya beneran mengerahkan upaya terakhirnya. Dia melempar semua sisa botol racun yang dia miliki ke udara, yang membuat semua penonton benar-benar terkejut melihatnya. Aku gak akan kalah! Teriak Tang Wei yang kemudian melemparkan banyak dagger sekaligus ke atas untuk memecahkan semua botol tersebut hingga terjadi ledakan yang besar di sana. Gak cuma asam racun yang keluar, bahkan banyak hidden weapon yang keluar dari sana, melesat ganas ke bawah menuju ke lantai arena. Tang Wei yang udah setengah gila pun bilang dalam hati, matilah kau monster! Inilah kekuatan keluarga Tang, Thousand Rain Blossom. Ngelihat teknik ultimate putus asa itu spontan, para anggota keluarga Tang terkejut bukan main, berkucuran keringat dingin. Di antara mereka ada yang berteriak, itu teknik hujan 1000 bunga. Menjauh dari Elder. Sial, gak ada tempat yang aman. Racun dan hidden weapon berjatuhan dari langit. Pastinya cuma Chun Myung seorang yang sama sekali gak gentar ngelihat semua itu. Dalam hatinya dia bilang, hujan 1000 bunga. Ini hujan 1000 bunga. Imitasi murahan seperti ini hujan 1000 bunga. Hujan 1000 bunga dan Formless Poison adalah dua teknik legendaris keluarga Tang. Dan itu bukan teknik yang bisa ditiru dengan skill abal-abal biasa. Versi hujan 1000 bunga yang belum sempurna yang pernah ditunjukkan oleh Tang Bo itu bahkan sangat berbeda level. Teknik yang begitu mempesona, seolah sedang menciptakan ilusi yang memikat. Benar, sesuai namanya, hujan kelopak bunga yang menutupi langit, kata Chun Myung yang kembali bernostalgia tentang gimana indahnya teknik legendaris yang pernah Tang Bo tunjukkan di masa lalu. Usai menepis beberapa hidden weapon yang menghunjam ke arahnya, sembari bersiap untuk melompat ke atas, Chun Myung bilang dalam hati, lihatlah baik-baik keluarga Tang. Ini hanyalah tiruan. Namun saat ini cuma aku satu-satunya di dunia ini yang bisa menirunya. Ini adalah hadiah dan wawasan yang dititipkan oleh Tang Bo pada keluarga Tang dariku yang melintasi waktu ratusan tahun, kata Chun Myung sembari menggetarkan kuda-kudanya sehingga kelopak bunga plum mulai bermunculan. Seketika Chun Myung melompat ke atas sekuat tenaga sambil berputar untuk melepaskan tebasan pedang penuh aura kelopak bunga guna menghalau semua hidden weapon dan asap racun yang menghadangnya. Begitu berada di puncak sekaligus inti asap racun, Chun Myung yang udah ninggalin jejak kelopak bunga plum sepanjang lompatannya pun bilang dalam hati, hujan kelopak bunga yang jatuh dari langit yang mengalir bebas dengan sendirinya. Sebagian melayang dengan lembut, sebagian lagi jatuh dengan cepat dan juga tegas, dan sebagian berlama-lama menari dengan anggun pada tempatnya. Kelopak yang jatuh mengikuti angin, berubah bebas mengikuti aliran. Mereka yang terpesona oleh keindahan ini gak akan pernah melihat bentuk sejatinya. Di tengah-tengah perubahan yang gak terhitung jumlahnya, tubuh Chun Myung bergetar di dalam pusaran spiral kelopak bunga yang megah sekaligus indah, membuat Tang Wei cuma bisa terpesona parah kehilangan kata-kata.
Di tengah atraksi memukau di luar imajinasi itu, tiba-tiba tubuh Chun Myung seolah terpecah menjadi klon yang begitu banyak, menerjang ke bawah dari setiap sisi sambil melepaskan tebasan pedang Plum Blossom yang bermekaran. Tang Wei yang terkena kilauan cahaya dari aura spiral Plum Blossom gak berhenti terpesona dan bilang dengan nada yang kaget, "Hujan bunga yang menutupi dunia? Bagaimana mungkin?" Di tengah pesona yang gak tertahankan itu, tanpa sang elder sadari, tiba-tiba beberapa klon Chun Myung udah berada di lantai arena untuk melepas teknik ultimate terkuat Sekte Monhua, 24 Plum Blossom Sword Technique. Plum Blossom Fill the Heaven. Seketika aura bunga plum yang memenuhi arena dalam jumlah yang gak terhingga menghantam Tang Wei yang benar-benar kaget dari segala penjuru. Sadis, fatality, tapi sekaligus indah dan juga anggun. Tang Wei yang terkena serangan dahsyat itu langsung memuntahkan darah segar sampai matanya memutih untuk sesaat. Dan begitu kesadarannya kembali dalam keadaan yang gak mampu menahan rasa kaget, tiba-tiba klon Chun Myung yang lain kembali menerjangnya dari atas untuk melepaskan tebasan pedang berbunga. Tang Wei pun terpaksa melapisi tangannya dengan aura racun untuk menahan tebasan tersebut. Tapi ketika dia melepaskan counter tinju racun dengan tangannya yang lain, tiba-tiba klon tersebut malah menghilang ke belakangnya. Sadar kalau dirinya terkena ilusi, sang elder menfokuskan tinju racunnya ke pusat Plum Blossom yang bermekaran di langit. Tapi sebelum serangan itu mampu mengenai inti Plum Blossom, seketika beberapa klon Chun Myung yang lain kembali menerjangnya dari atas untuk menetralkan semua tinju racunnya. Di tengah upayanya yang nyaris putus asa dan gak mampu berbuat apapun terhadap pusaran Plum Blossom tersebut, meski mengerahkan segalanya kepada kedua tinju racun miliknya, tiba-tiba mata sang elder terbelalak dengan lebar. Pada akhirnya Chun Myung yang asli pun muncul dalam pusaran Plum Blossom yang tak terhingga itu, bersiap untuk melepaskan final blow yang membuat sang elder terpana dalam hati. Ini teknik pedang macam apa ini? Teknik pedang ini seperti mimpi. Teknik pedang yang terasa benar-benar seperti mimpi. Tubuh sang elder akhirnya terkena tebasan final pedang Chun Myung tanpa dia sadari sedikit pun akibat ilusi gila yang tercipta sebelumnya. Para penonton yang berada di pinggiran arena gak ada seorang pun yang mampu menahan rasa terpukau mereka saat ngelihat aura bunga Plum Blossom yang tak terhingga berjatuhan begitu indahnya. Di ujung keindahan itu terlihat Chun Myung baru aja mendarat di arena beberapa meter di belakang sang elder setelah melepaskan tebasan pedang pamungkasnya itu, menciptakan banyak goresan besar di lantai, mengukir simbol Plum Blossom. Sang elder yang nyaris kehilangan kesadaran sempat nanya sekali lagi, apa nama teknik barusan? Chun Myung menjawab dengan singkat, Plum Blossom Fill the Heaven. Setelah mendengarkan nama teknik itu, Tang Wei pun terjengkang ke lantai menuju ke alam bawah sadar sembari bilang, ini adalah teknik pedang Monhua. Namun Chun Myung menolak ucapan tersebut karena yang barusan dia tunjukkan bukan hanya Plum Blossom Fill the Heaven. Nyatanya dia udah mencampurkan beberapa gerakan dari Hujan Seribu Bunga milik Tang Bu, sahabat sejatinya di masa lalu. Dalam hati Chun Myung bilang, ini adalah teknik pedang Monhua, tapi juga seni bela diri rahasia keluarga Tang. Mereka gak mungkin menyadarinya. Hanya segini yang bisa kulakukan di depan banyak orang. Aku membuktikan betapa gak bergunanya elder itu, mengalahkannya dan melumpuhkan seni bela dirinya. Mulai saat ini semuanya tergantung kepada Lord keluarga Tang untuk menanganinya. Masa depan keluarga Tang sekarang tergantung kepada kehendak mereka sendiri. Sambil membelakangi bagian arena yang terukir besar dengan simbol Plum Blossom, Chun Myung pun nanya ke Tang Gunak. Jadi bagaimana? Tang Gunak yang tersentak dari kagumnya secara bersamaan dengan seluruh penonton juga di sana terdiam sejenak sebelum akhirnya pun menjawab. Duel ini dimenangkan oleh Chun Myung, Divine Dragon Monhua dan Sekte Monhua. Mendengarkan itu, Chun Myung pun tersenyum dengan lebar dan bilang dalam hati, deklarasi kemenangan yang tenang dari Lord keluarga Tang dan langit yang cerah. Ada campuran rasa canggung dan sedikit harapan. Tapi momen ini menandakan awal era baru bagi keluarga Tang. Apa begini udah cukup, sobat?
Aku tahu kau gak bisa mendengarkanku. Setiap kata yang kau katakan hanyalah ilusi yang aku ciptakan sendiri. Orang mati gak bisa berbicara, dan orang mati gak bisa kembali. Semua ini hanyalah aku yang berpegang pada dunia yang harusnya gak aku tinggali lagi. Entah kenapa aku merenung masa lalu berulang-ulang. Tiba-tiba Chun Myung terlepas dari lamunannya karena dipanggil oleh Jogul yang tersenyum di pinggiran arena. Ngelihat itu, Chun Myung pun ikutan tersenyum berjalan menghampiri seniornya sembari bilang dalam hati, "Jangan khawatir bajingan, aku akan mengawasi keluarga Tang, tapi tentu aja gak gratis." Namun tiba-tiba langkah Chun Myung terhenti karena dia mendengar suara seseorang dari belakang yang bilang, "Terima kasih, Master." Chun Myung yang terkejut mendengarkan suara itu segera menoleh ke belakang dan matanya langsung terbuka dengan lebar ngelihat bayangan Tang Bu berdiri di sana. Ngelihat itu dengan tangan yang bergetar dan bibir yang tergigit, Chun Myung pun melepaskan semua emosinya yang tertahan di hati. Hubungan kita berakhir di sini. Janji yang gak terpenuhi di kehidupan masa lalu telah ku tepati saat ini, sobat. Jadi beristirahatlah dengan damai sekarang dan selamat tinggal. Satu-satunya sahabatku, batin Chun Myung yang kemudian menuruni tangga arena, meninggalkan bayangan sahabatnya yang perlahan menghilang dalam senyuman. Saat sedang menunggu langkah Chun Myung menuju gazebo, tiba-tiba Yoon Jong tersentak karena merasakan kulitnya kembali gatal. Padahal harusnya racun kan udah menghilang sekarang. Ternyata racun itu memancar dari tubuh Chun Myung yang berjalan mendekati mereka. Ngelihat itu, Baik Chun pun berteriak, Tunggu! Jangan bergerak, hei! Seluruh tubuhmu masih diselimuti oleh racun. Apa kau mau menghabisi kami?" Untungnya Tang Gunak langsung turun tangan di sini. Dia melempari Chun Myung dengan obat penawar setimba. Mendengar Tang Gunak nanya apa masih ada racun sembari menutup hidung, Chun Myung pun heran dan dia bilang, "Lah, kok kau yang takut? Bukannya kau Lord keluarga Tang?" Nggak terima dengan saran Tang Gunak yang bilang kalau Chun Myung harus mengisolasi diri selama seminggu, Chun Myung dengan kesal akhirnya membakar semua racun yang ada di tubuhnya dengan samadhi True Fire miliknya. Dan setelah memastikan Chun Myung aman dari racun, Tang Gunak pun naik ke atas arena untuk mengecek keadaan sang elder. Kepada Tang Wei yang baru aja siuman di lantai arena, Tang Gunak pun bilang, "Elder Tang Wei, dengarkan baik-baik." Tiba-tiba Tang Gunak menguatkan pita suaranya dengan jari agar suaranya terdengar lantang ke seluruh komplek keluarga Tang. "Kriminal Tang Wei, apa kau mengerti kejahatanmu?" Pastinya Tang Wei gak terima, dia dituduh sebagai kriminal dengan suara keras seperti itu. Si elder mencoba duduk dan dia bilang dengan lantang, "Kejahatan apa yang kau maksud? Jika kalah dari bocah monster itu dan gagal menjaga kehormatan keluarga Tang adalah sebuah kejahatan, oke, aku terima. Tapi bukankah Lord juga akan bersalah atas hal yang sama?" Sambil tetap mengaktifkan mode pengarah suara, Tang Gunak menjawab, "Kemenangan dan kekalahan bukanlah sebuah kejahatan. Kejahatan yang aku bicarakan ini berbeda. Bawa dia kemari," kata Tang Gunak yang kemudian diiyakan oleh Tang Pai di pinggir arena sana. Spontan semua orang terkejut. Sedangkan Chun Myung tersenyum karena ngelihat tuan muda keluarga Tang membawa seseorang yang bisa membuktikan kejahatan sang elder. Usai Tang Pai membawa orang tersebut ke atas arena dan mengeraskan pita suaranya, Tang Gunak pun bilang lagi dengan lantang, "Tang Se, akui kesalahanmu. Jika kau mengakui semua kesalahanmu di sini, aku akan mengampuni nyawamu." Belum sempat Tang Se bicara lebih lanjut dalam keadaan ketakutan yang parah, tiba-tiba Elder Tang Wei berteriak, "Tang Se, kau bajingan, apa yang mau kau katakan? Aku hanya bertindak demi masa depan keluarga Tang." Namun Tang Se bicara dengan mode pengeras suara, "Elder, semua udah berakhir. Kau pikir masih ada yang akan mengikuti jalanmu? Dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini, kau pikir keluarga Tang mana yang sedang kau lindungi? Aku diperintahkan untuk mencampurkan racun dalam alkohol dan makanan untuk Divine Dragon Monhua, dan yang memerintahkannya adalah Tang Wei, ketua Dewan Elder," kata Tang Se yang membuat sang elder terdiam membeku mengucurkan keringat dingin. Karena skakmat ini gak mungkin bisa dibantah dan bisa dihindari lagi.
Spontan, seluruh anggota keluarga Tang di sana benar-benar kaget mendengarkan Elder Thousand Years Poison melakukan tindakan yang sangat memalukan. Ngelihat ekspresi mereka, Chun Myung merasa sangat wajar jika menggunakan racun mematikan dalam duel dan menantang Lord aja menjadi tindakan kontroversial, maka diam-diam meracuni seseorang yang akan berduel adalah tindakan dengan level kehinaan yang berbeda. Tindakan seperti itu adalah hal yang paling dilarang bagi keluarga Tang yang menggunakan racun sebagai senjata utama. Hal itu sama seperti menghancurkan identitas keluarga, kata Chun Myung dalam hatinya. Usai mengkonfirmasi sekali lagi kepada Tang Se, dan Tang Gunak pun nanya apa Elder Tang Wei punya pembelaan. Saya nggak ada kata-kata lagi yang bisa terucap dari mulutnya. Dengan wajah yang tertunduk penuh keringat, Tang Wei bilang dalam hati, "Berakhir sudah. Semua udah berakhir. Aku nggak akan pernah diperlakukan dan dianggap sebagai elder dari keluarga Tang lagi. Kejadian ini membuatku dan Dewan Elder kehilangan segalanya." Dan Tang Gunak sekarang memegang kekuatan penuh untuk membentuk keluarga Tang sesuai dengan keinginannya. Mendengar Tang Wei beralasan kalau dia bertindak benar-benar demi kepentingan terbaik keluarga Tang, Tang Gunak melepaskan mode pengeras suaranya, barulah menanggapi dengan tegas. Tujuan gak membenarkan segala cara. Niat sejati hanya bisa dinilai oleh tindakan yang tepat pula. Jadi simpan alasanmu itu, omong kosong cuma menggotori telingaku ini. Tang Gunak kembali mengaktifkan mode pengeras suaranya untuk memberikan pengumuman final. Sebagai Lord dari keluarga Tang Sichuan, aku menyatakan Tang Wei, karena kejahatanmu yang tercela, kau dicabut dari posisimu sebagai ketua Dewan Elder dan ditahan sampai penyelidikan selesai. Dewan Elder akan ditangguhkan dan para anggota Elder harus tetap dikurung di rumah mereka. Sebuah anggota keluarga Tang harus bertindak hati-hati sampai kebenaran semuanya terungkap. Kami mematuhi perintah Lord, jawab semua anggota keluarga Tang secara serentak. Setelahnya, Tang Gunak pun ngelanjutin. Dan Divine Dragon Monhua, Chun Myung, berkat upaya dan dedikasimu kami mengungkapkan dan menangani peristiwa memalukan ini dari dalam keluarga kami sendiri. Sebagai Lord dari keluarga Tang Sichuan, aku secara resmi menyampaikan terima kasihku kepadamu, rekan-rekanmu, dan Sekte Monhua. Kemudian secara serentak seluruh anggota keluarga Tang di sana berseru mengucapkan terima kasih kepada Monhua yang menggema ke seluruh penjuru, sehingga Baek Chun pun tersenyum bangga mendengarnya. Baek Chun gak menyangka mendapatkan pengakuan dari keluarga Tang, dan dia bilang dalam hati, Monhua yang dulu gak lebih dari sekedar sekte buangan dari pinggiran di antara sekte-sekte ortodok, hanya dalam beberapa tahun telah mendapatkan pengakuan dari keluarga Tang yang memerintah Sichuan. Usai Chun Myung membalas ucapan terima kasih, Baek Chun pun ikutan membalas dengan penuh hormat. Sebagai murid generasi kedua dari Monhua dan perwakilan dari Monhua, saya, Baek Chun, menyampaikan terima kasih kepada keluarga Tang. Semoga peristiwa ini memperdalam ikatan antara kedua sekte dan mengarah pada persahabatan sejati. Setelah Tang Gunak mengiyakan ucapan Baek Chun sambil tersenyum, seketika sorak-sorai saling bersahutan menggema di udara komplek keluarga Tang. Hidup Monhua dan hidup keluarga Tang, yang menandakan kedua pihak ini resmi berdampingan mulai sekarang di hati mereka semua. Meski Chun Myung sedang dengan teriakan meriah yang saling bersahut-sahutan ini, tapi Baek Chun langsung memperingatinya dengan keras agar kalau lain kali Chun Myung merencanakan sesuatu seperti ini, dia wajib memberitahukan mereka terlebih dahulu. Hah? Apa ini beneran perlu? Tanya Chun Myung keheranan. Baek Chun pun ngejawab, ya iyalah, untungnya kau gak terpengaruh oleh racun itu. Tadinya kami semua mengira kau udah mati, dasar bajingan. Puas menasihati Chun Myung supaya gak bertindak sembarangan sendirian di lain waktu nantinya, Baek Chun menyuruh Chun Myung untuk melambaikan tangannya kepada mereka yang bersorak untuknya. Ngelihat Chun Myung melambaikan tangan, Tang Zhan pun merasa dirinya beruntung masih hidup. Dia gak menyangka awalnya dia akan bertarung dengan sosok monster seperti ini. Dan di saat Tang Zhan sangat mengagumi Chun Myung, Tang Soso di sampingnya malah lebih mengagumi Yu Iseol. Ngelihat kehebatan Iseol dalam pertarungan duel sebelumnya, Tang Soso udah bertekad di hadapan Tang Zhan kalau dirinya akan berubah total mulai sekarang. Dengan begitu, situasi di keluarga Tang dengan cepat terselesaikan. Tang Gunak membicarakan Tang Wei di sel bawah tanah dan secara bersamaan membubarkan Dewa Elder, menyalahkan mereka karena gagal menahan keinginan dan rencana busuk dari Tang Wei. Meski Dewan Elder sempat protes, sayang mereka gak punya dukungan politik yang tersisa juga.
Dengan kepemimpinan dari keluarga Tang sekarang sepenuhnya berada di tangan Tang Gunak, Dewan Elder nggak berani melawan sedikit pun. Pada akhirnya, Dewan Elder secara diam-diam melepas otoritas mereka dan mundur total dari kancah politik keluarga. Sementara itu, Tang Hak dan sekutunya yang mendukung rencana Tang Wei semuanya juga ikut ditahan. Satu persatu, Tang Gunak cabut semua yang tersisa dari pengaruh Tang Wei. Dan kini dia melapor semua itu di hadapan Chun Myung sembari ngeteh berdua di ruang pribadinya. Usai basa-basi singkat, barulah Tang Gunak menanyakan hal yang penting. Ngomong-ngomong, apa kau benar-benar baik-baik aja dengan ini? Jika Tang Pai menjadi lord berikutnya menggantikanku, kau akan sering berurusan dengannya. Apa kau bisa menangani kecanggungan pada orang yang pernah menusukmu dari belakang? Chun Myung pun menjawab santai, nggak masalah, dia mungkin membuat kesalahan, tapi nggak cukup untuk mencabut posisinya sebagai pewaris, bukan? Tang Gunak langsung merespon, keputusan untuk mencabutnya bukan hanya karena kesalahannya. Tang Pai itu pengecut, dari tindakannya aja udah jelas, tapi menurut Chun Myung, manusia bisa belajar dari kesalahan, bro. Lagi pula, dalam hal ini, lebih tepat Tang Pai disebut sebagai kelalaian daripada kesalahan, jadi nggak ada alasan untuk mencabut Tang Pai dari posisi pewaris menurut Chun Myung. Kini giliran Chun Myung menanyakan hal yang penting. Apa kau tahu kenapa Tang Wei menjadi orang yang pemikiran sempit seperti itu? Enggak, tapi setauku dulu sewaktu aku masih jadi pewaris muda, dia nggak seperti itu dah, kata Tang Gunak penasaran. Chun Myung pun ngelanjutin, yang membuat Tang Gunak terenyah. Itu karena dia nggak pernah meninggalkan keluarga Tang, bro. Hidup hanya di dalam keluarga berarti nggak ada kesulitan dan tantangan yang nyata. Nggak ada rasa sakit dan nggak ada pemahaman tentang seberapa luas dunia ini sebenarnya. Itulah sebenarnya dia masih menyimpan dendam karena dicopot dari posisi pewaris. Manusia tumbuh dengan melihat dunia, merasakan kegagalan, berjuang mengatasi kegagalan, dan belajar dari kesalahan mereka. Dengan kata lain, gak ada yang bisa tumbuh di lingkungan di mana semua yang kau punya diambil hanya karena satu kesalahan, kata Chun Myung yang membuat Tang Gunak terdiam karena yang dia ucapkan berkaitan langsung dengan filosofi hidup keluarga Tang selama ini. Sementara itu, Chun Myung sendiri yang menatap pantulan bayangannya di air cawan kembali teringat dengan masa lalunya. Dalam hatinya Chun Myung bilang, merenungkan upaya besar para senior dan ketua sekte untukku membuatku sadar betapa mengerikannya aku dulu. Jika ketua sekte menghindariku karena kepribadianku yang mengerikan, gak akan ada master bela diri Plum Blossom saat ini dan aku mungkin gak akan menjadi diriku yang sekarang. Seketika Tang Gunak tersenyum setelah menyadari kalau nggak ada orang yang sempurna sejak awal. Dan Chun Myung pun menanggapinya. Makanya, siapapun dirimu, yang penting adalah bagaimana kau belajar dari kesalahanmu. Selain itu bakal merasa canggung mungkin bukan aku, tapi dia. Jika dia yang menjadi lord, sebenarnya akan lebih mudah bagiku. Kata Chun Myung yang membuat Tang Gunak panik karena takut kelemahan karakter dari Tang Pai akan dimanfaatkan oleh Chun Myung nantinya. Makanya Tang Gunak pun bilang ke Chun Myung kalau posisi pewaris akan diputuskan dengan adil melalui persaingan nanti. Jadinya itu seperti ujian bagi Tang Pai untuk menaikkan kekuatan karakternya sebelum benar-benar sah diangkat menjadi lord. Ya tentu. Lakukan aja sesukamu, kata Chun Myung sambil meneguk tehnya lagi. Namun tiba-tiba Tang Gunak mau membicarakan soal topik utama yang membuat dia sedikit tergagap. Soso, Tang Soso akan bergabung dengan Monhua. Sontak Chun Myung langsung memuntahkan semua minumannya kembali ke cawan, saking kaget mendengarkan berita yang sama sekali nggak dia inginkan ini. Sesudahnya Tang Gunak pun mengakui kalau dia sebenarnya nggak ingin mengirim Tang Soso ke Monhua, tapi lebih tepatnya menyerahkan kepada Chun Myung yang dia mau, orang yang dia percayai sebagai teman. Tang Gunak bilang, nggak peduli seberapa banyak kekuasaan yang aku pegang, aku nggak bisa membatalkan tradisi berabad-abad dalam semalam. Akan banyak reaksi penentangan yang menjengkelkan untuk diurus. Seperti yang kau tahu, aku gak punya pilihan lain selain menikahkan Soso dengan keluarga kuat dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Aku cuma ingin dia bahagia. Tapi jika dia gak bisa menemukan kebahagiaan di keluarga Tang, aku harus mengirimkannya ke tempat di mana dia bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut. Chun Myung merespon, kenapa harus Monhua? Kenapa bukan Wudang atau Zongnam? Mei juga boleh lah tuh. Woi, kau mau putriku jadi biksu botak? Tegas Tang Gunak dengan wajah yang kesal. Tang Gunak kemudian kembali meminta agar Chun Myung menjaga Soso dengan baik. Karena jika Chun Myung menjaganya, Tang Gunak bisa ngeluarin Soso dari keluarga tanpa rasa khawatir.
Awalnya Chun Myung menolak tegas permintaan tersebut, tapi setelah mendengar Tanggunak cerita kalau So-so udah menguasai beberapa teknik untuk membersihkan tubuh secara internal, beberapa teknik hidden weapon non rahasia, beberapa teknik Qigong juga, hingga bahkannya diakui oleh tabib kepala keluarga Tang, bahkan sampai disarankan agar posisi kepala tabib diserahkan kepada So-so di masa depan. Seketika Chun Myung membuang air muntahan di cawannya dan langsung menggantinya dengan yang baru. Sambil tersenyum berbinar-binar, Chun Myung pun bilang, hahaha, mimpiku dari dulu memang punya junior wanita sih. Aku akan merawatnya dengan baik. Kau bisa mempercayakannya kepadaku, kata Chun Myung, yang membuat Tanggunak keheranan karena tiba-tiba perubahan sikapnya 180 derajat dalam waktu yang singkat. Apa yang sebenarnya Chun Myung pikirkan? Mungkin itu yang terbersit di dalam pikiran Tanggunak saat ini. Selain itu, Tanggunak juga menjanjikan dua pilihan. Entah mereka akan membawa murid Monhua ke keluarga Tang untuk magang medis, atau mengirim tabib keluarga Tang ke Monhua, yang pasti dia akan memastikan pengetahuan medis dibagikan dengan benar ke sekte Monhua, dan Tang So-so cuma akan menjadi jembatan untuk hal tersebut. Tanggunak bilang, begitu kau pergi, aku akan membawa dia dan beberapa anggota keluarga Tang ke Monhua, bertemu dengan ketua sektemu dan menjelaskan semuanya sendiri. Kau ikut pergi? Tanya Chun Myung penasaran. Tanggunak menjawab, bukankah nggak sopan menawarkan persahabatan tapi mengirim bawahan? Bukankah ini cara serius dalam membentuk persahabatan? Apa itu masalah? Tentu aja enggak, jawab Chun Myung, kemudian mengajak Tanggunak bersulang untuk kembali minum bersama. Jujur, Chun Myung merasa kalau persahabatan ini lebih dari apa yang diharapkan, termasuk cara untuk menghubungkan kembali ikatan dari masa lalu. Usai minum bersama, Tanggunak pun bilang kalau dia menunda keberangkatan karavan milik Chun Myung selama sehari. Jadinya mereka baru bisa berangkat ke Yunnan keesokan harinya. Kenapa kau mau pergi ke Yunnan? Tanya Tanggunak penasaran. Chun Myung pun menjawab, itu rahasia. Jika ketua sekteku setuju, baru aku akan memberitahukan kepadamu. Mendengarkan itu, Tanggunak menghela napas panjang karena ucapan Chun Myung barusan mengharuskannya pergi ke Monhua untuk tahu alasan Chun Myung ke Yunnan. Kalau begitu semuanya udah selesai, kata Tanggunak yang kemudian berdiri dan menundukkan kepalanya sekali lagi di hadapan Chun Myung yang membuatnya terkejut sekaligus penasaran. Tanggunak mengaku kalau ucapan terima kasih kemarin adalah posisinya sebagai Lord keluarga Tang. Namun sekarang yang dia lakukan adalah sebagai sesama seniman bela diri. Sesudah mengucapkan terima kasih dengan tulus dan sungguh-sungguh di hadapan Chun Myung, di mata Tanggunak dia melihat kalau Chun Myung meski tampak serakah, pada akhirnya dialah yang memberikan begitu banyak kepada keluarga Tang. Jujur, Tanggunak mengakui kalau di lubuk hatinya yang terdalam, Chun Myung adalah orang yang berhati hangat. Sayang bukan Chun Myung namanya, kalau bukan memeras keuntungan. Dia sengaja membisikkan permintaan yang cuma bisa dikatakan sekarang, yaitu rahasia racun keluarga Tang. Mumpung Dewan Elder lagi ditangguhkan, Tanggunak mau-mau aja membagikan rahasia itu. Tapi dia minta satu syarat, tunjukkan sekali lagi teknik pedang yang kau gunakan dalam duel melawan Elder, kata Tanggunak yang membuat Chun Myung tersenyum. Dalam hatinya Chun Myung bilang, warisan terus berlanjut. Meskipun seseorang menghilang, keinginan mereka akan tetap ada. Prestasi satu generasi diteruskan ke generasi berikutnya. Dan selama keinginan itu bertahan, tujuan mereka nggak akan hilang. Benar, inilah yang disebut sekte yang sebenarnya. Berhubung teknik ini sangat melelahkan, Chun Myung pun meminta Tanggunak mentraktirnya pesta makan Sichuan. Baru kemudian dia bersedia menunjukkannya. Tanggunak menghela napas gak keberatan. Bahkan dia rela mentraktir makanan sebanyak apapun yang Chun Myung mau sampai dia gak bisa mengunyah lagi. Sementara itu di sore harinya, Chogul pulang ke rumah keluarganya untuk menyampaikan info kepada sang ayah kalau keluarga Tang udah setuju dalam menanggung biaya perbaikan aula yang rusak dan semua ganti rugi lainnya. Info itu terdengar wajar di telinga sang ayah, tapi jujur baru kali ini dia mendengar kepala keluarga Tang yang akan secara pribadi meminta maaf kepada sekte yang lain. Sang ayah nggak menyangka pencapaian Jogul di luar sekte ini lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Mungkin fakta bahwa seorang murid Monhua adalah wakil pemimpin guild dagang 4 laut pasti mempengaruhi mereka. Karena itu nak, apa kau benar-benar nggak berniat kembali ke dalam keluarga ini? Bujuk sang ayah.
Jogul pun ngejawab, "Ayah, aku mencintai Monhua. Bukan berarti lebih cinta dari keluargaku sendiri. Tapi aku percaya jalanku ada di sana. Aku bangga dengan keluarga kita. Apa yang ayah dan kakak lakukan benar-benar luar biasa. Mantap. Tapi tempatku bukan di sini. Aku minta maaf ayah. Jika aku hanya punya satu kehidupan, aku ingin mati sebagai murid dari Monhua," kata Jogul dengan tatapan serius penuh tekad. Mendengarkan itu, sang ayah pun menghela napas panjang. Dia pun cerita ke Jogul tentang mimpinya, di mana dia melihat Jogul dan kakaknya melanjutkan guild dagang 4 laut bersama-sama. Itulah mimpi yang dia punya sejak Jogul lahir. Tapi sekarang aku mengerti, nak. Itu adalah mimpiku, bukan mimpimu. Jika aku punya mimpi, tentu kau juga punya mimpi. Aku gak bisa mengabaikan mimpimu demi mencapai mimpiku. Chun Myung bilang kalau itu keputusanmu sendiri. Saat itu aku merasa kata-katanya kurang ajar. Tapi sekarang aku paham kenapa dia mengatakannya. Bahkan sebagai seorang ayah, aku gak boleh memutuskan sendiri jalan hidup anakku. Kau punya hak untuk mengejar mimpimu sendiri. Tetaplah kuat dan jangan lupa kalau kami selalu mendukungmu. Pulanglah dengan selamat, nak, kata sang ayah sambil memeluk pundak Jogul dan membuatnya mengiyakan dengan kata yang berkaca-kaca. Akhirnya urusan sekte, urusan keluarga, dan hubungan pribadi semuanya itu di Sichuan kini terselesaikan. Meski memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan, nyatanya pihak Chun Myung berhasil mendapatkan sekutu yang bisa diandalkan dan jalan yang lebih mulus menuju ke Yunnan. Dan seperti yang diharapkan, Chun Myung beneran mendapatkan lebih dibandingkan yang dia kira dari keluarga Tang. Sembari berangkat bersama dengan rombongan, Chun Myung bilang dalam hatinya, keinginan dari mereka yang berjalan bersama gak akan hilang. Dari orang tua ke anak, dari guru ke murid, dan yang memiliki ilmu ke para pencari ilmu. Gak ada gunanya terikat pada masa lalu. Kini saatnya melangkah maju. Sebelum cabut dari Sichuan, Tang Godak pun ngasih briefing terkait Yunnan kepada rombongan Chun Myung. Dia cerita kalau saat ini Yunnan dikuasai oleh Naman Bispelis. Lord Bispelis saat ini dikenal dengan kebenciannya terhadap orang-orang dari Jianghu dan temperamennya yang keras. Karena itu Tang Godak meminta Chun Myung dan juga rombongannya untuk berhati-hati. Tang Godak bilang, jika kau mau melakukan sesuatu di Yunnan, sebaiknya hindari bentrok dengan Bispelis. Seorang perwakilan dari guild dagang damai akan menunggu di luar Chengdu. Kalian akan pergi bersama dengan mereka. Usai Tang Godak menyampaikan salam perpisahan, Soso yang berdiri di samping ayahnya ikutan mengucapkan salam perpisahan dengan bahasa yang informal. Ngelihat Chun Myung membuang muka kepadanya, Soso pun bilang, jangan pasang wajah seperti itu. Sebentar lagi kita akan berada di bawah atap yang sama, bukan? Tolong jaga aku untuk kedepannya ya, kata Soso sambil menyodorkan salaman. Namun entah mengapa baik Chun, Iseol semuanya memasang muka heran ngelihat gelagat Tang Soso. Makanya sang ayah pun bilang ke Soso, Soso, apa murid termuda berani bicara dengan nada gak sopan kepada seniornya? Jika kau benar-benar berniat menjadi murid Monhua, kau harus melupakan bahwa kau adalah putri dari keluarga Tang. Jadi aku tanya sekali lagi, apa kau pergi ke Monhua sebagai putri keluarga Tang atau untuk menjadi murid dari Monhua? Mendengarkan itu, Soso langsung mengubah sikapnya, memberikan salam hormat sembari bilang, selamat jalan kepada para Sasuk dan Sahyung. Mulai saat ini, aku bukan lagi putri dari keluarga Tang. Aku akan pergi ke Monhua untuk mempelajari hukum dan aturan. Saat semuanya mengiyakan ucapan Soso, cuma Chun Myung sendiri yang menepis anggapan Soso barusan. Dalam hati dia bilang, hukum dan aturan Monhua kah? Kau akan mempelajarinya dengan keras seperti budak di sana. Secara terbuka menegurnya dengan meredam perbedaan pendapat dan mencegah posisinya yang melemah. Kuakui Tang Godak itu cerdik. Dia benar-benar seorang ahli strategi dan seorang ayah yang protektif. Setelahnya mereka pun berpamitan pisah jalan masing-masing. Namun entah mengapa tiba-tiba Soso meminta rombongan Chun Myung yang udah melangkah pergi berhenti sejenak. Iseol paham maksud Soso pun kemudian nanya, apa kau nggak ada penyesalan? Enggak, jawab Soso tersenyum mengagumi idolanya ini. Baik Chun yang kembali melanjutkan perjalanan bersama rombongan, dia merasa Iseol sedikit kecewa karena nggak ada perempuan di generasinya. Tapi dia tahu persis kalau Iseol senang mendapatkan junior baru. Meski begitu, aku agak khawatir sih. Seorang putri dari keluarga Tang, dia akan sulit diatur, bukan? Namun Iseol langsung menjawab dengan tegas, nggak akan ada perlakuan khusus. Semua murid Monhua itu setara. Jika dia bertindak sombong karena merasa dari keluarga Tang, Chun Myung sendiri yang akan menghantamkan kepalanya sebelum aku melakukannya. Oh ya benar juga, kata Baek Chun yang merasa ngeri dengan kekejaman dari Chun Myung.
Ngelihat kepergian rombongan Chun Myung, Soso pun nanya ke ayahnya, apa semua orang Jianghu seperti mereka? Tanggunak pun menjawab, enggak. Orang seperti mereka cuma ada satu dalam sejuta. Itulah mengapa kita harus melakukan yang terbaik. Gak lama lagi mereka akan mengguncang seluruh dataran tengah. Jangan khawatir ayah, aku akan memberikan yang terbaik kok, kata Soso sambil tersenyum. Dengan begitu, Tanggunak dan putrinya pergi berdua ke Monhua sesuai janjinya kepada Chun Myung. Tapi sebelum keluar dari gerbang Chengdu, Tanggunak menoleh sekali lagi ke arah langkah Chun Myung sembari tersenyum. Dia pun bilang dalam hati, selamat jalan teman. Beberapa saat kemudian, Baek Chun dan rombongannya udah bertemu dengan guild dagang Damai yang menunggu di sana. Disuruh semuanya untuk mengganti pakaian seperti guild dagang oleh Gua Kyun, perwakilan dari guild dagang Damai. Alasannya sederhana, selain Yunnan adalah tempat yang berbahaya, pakaian mereka ini terlalu mencolok sebagai martial artist dan bisa memicu keributan juga. Untungnya Chun Myung setuju-setuju aja dengan saran ganti pakaian, padahal biasanya dia kan paling idealis kalau soal simbol Monhua, sehingga perjalanan kali ini pun segera dilanjutkan. Dalam perjalanan, karavan melewati celah tebing menuju ke hutan. Gua Kyun cerita ke Baek Chun kalau otoritas pemerintahan ada di Yunnan, tapi pengaruh mereka sama seperti nggak ada. Justru kekuasaan sebenarnya ada pada Beast Palace. Mereka lah yang mengendalikan masuknya orang-orang dataran tengah ke Yunnan. Karena pemerintah nggak campur tangan, tirani mereka tumbuh tanpa terkendali. Sewaktu Baek Chun nanya kenapa pemerintah membiarkan itu terjadi, Gua Kyun ngejelasin kalau Yunnan adalah tanah tandus. Bahkan jika pemerintah menaklukkannya, cuma sedikit yang bisa diperoleh. Makanya mereka nggak tertarik untuk merebutnya kembali. Si kawan juga bilang sementara itu pedagang seperti kami yang bergantung pada perdagangan teh Yunnan yang menanggung akibatnya. Jika misi ini gagal, serikat kami nggak akan pernah menginjakan kaki di Yunnan lagi. Itu berarti kebangkrutan bagi kami. Jadi sekali lagi aku memohon kepada kalian, tolong hindari tindakan apapun yang bisa mengungkapkan identitas kalian. Saat Yun Jong diskusi dengan Baek Chun tentang perbandingan pengaruh politik keluarga Tang di Sichuan yang kalah dibandingkan dengan Naman Beast Palace di Yunnan, Chun Myung yang udah bosan bilang kepada seniornya, dengan kecepatan segini kapan nyampenya? Matahari udah terbenam tuh dan kita bahkan belum keluar dari Sichuan, bro. Gua Kyun pun ngejawab, jika jalannya lebih bagus, kita bisa berpergian lebih cepat. Ini adalah jalan menuju ke Yunnan. Pihak berwenang enggan merawatnya. Selain itu, sekte-sekte menghindari konflik dengan Beast Palace. Jadi, mereka nggak mengirim prajurit ke arah ini. Hal ini menjadikan wilayah perbatasan antara Sichuan dan Yunnan sebagai wilayah tanpa hukum yang penuh dengan bandit dan juga perampok. Akibatnya perjalanan perdagangan selalu membawa risiko tinggi. Karena itulah karavanku punya banyak pengawal. Kami melakukan yang terbaik untuk bergerak cepat. Jadi harap bersabar. Meski Baek Chun meminta perwakilan guild dagang Damai agar nggak memaksakan diri, nyatanya Chun Myung paling nggak tahan kalau urusan jalan lambat. Lambat woi, lambat parah ini. Ya elah, kalau selambat ini bisa-bisa tahun baru kita pulang nih. Kau berdoalah ketua sekte kita masih hidup pas kita pulang, keluh Chun Myung sambil menjabak rambutnya. Kesal mendengarkan itu, Baek Chun pun berteriak, woi, apakah katamu sialan? Mulutmu itu gak punya rem kah? Selain Baek Chun dan juga Chun Myung yang berdebat di mana Chun Myung pengen mereka aja yang narik gerobak dibandingkan kuda, Gua Kyun menghentikan karavan karena udah malam. Jadinya mereka akan berkemah di jalan. Gua Kyun bilang bergerak lebih jauh akan membuat kuda-kuda kelelahan dan terlalu berbahaya. Kita udah memasuki wilayah perbatasan, jadi kita harus sangat berhati-hati. Mendengar penundaan itu yang bikin semuanya makin melambat, pasti Chun Myung makin kesal parah setengah mati. Tapi tiba-tiba Baek Chun dan murid Monhua yang lain tersentak karena merasa ada sesuatu yang mendekat. Persis seperti firasat mereka, seketika muncul para bandit berkuda dari balik pohon dan bilang, wah, siapa mereka? Berani-beraninya mereka berkemah di wilayah kita. Apa kalian tahu ini wilayah Jang Ho Chai, Sima Hui, sang tangan petir. Aku tahu namamu. Kau agak terkenal di Sichuan, tapi dibandingkan dengan kami, kau cuma serangga. Aku sarankan kau cepat sarungkan pedangmu. Jika kau mencabutnya, kami akan menghabisi semua orang di sini, kata si bandit ke salah satu pengawal yang membuat Gua Kyun ketakutan histeris terduduk di tanah. Si bandit pun bilang lagi, jika kalian serahkan barang-barang kalian, kami akan menghabisi kalian tanpa rasa sakit. Jika menolak, kami akan membuat kalian memohon untuk dihabisi. Pilihlah. Baru aja si bandit kelar mengatakan itu, spontan Chun Myung malah teriak gembira, bantu!
bandit! Kepada Baekhyun yang keheranan mendengarkan teriakan itu, Chun Myung pun nanya, mereka itu bandit bukan? Atau mereka perampok? Apa mungkin kita harus memanggil mereka begal? Karena tempat ini sepi, pokoknya mereka itu perampok bukan? Iya, mereka bandit, jawab Baekhyun menanggapi Chun Myung entah mengapa kegirangan seperti itu. Saat Jogul bersiap untuk mengurus para bandit tersebut, Chun Myung buru-buru melarangnya sembari bilang dengan tatapan licik, Enggak perlu seperti ini. Mereka punya kuda yang sangat bagus, cukup kuat untuk membawa kita ke Yunan. Habis dah tuh bandit, salah incar orang nih mereka. Seketika Chun Myung menerjang ke arah bandit berkuda itu, melompat tinggi ke atas mereka yang membuat bandit itu kebingungan. Namun rasa bingung itu langsung berubah menjadi kaget luar biasa karena Chun Myung bersiap meninju mereka sambil bilang dengan licik, ini yang namanya keberuntungan. Wehehe, ceduak, mampus tuh bandit sok hebat. Yo, season 2 nya udah mentok ya guys ya. Kita akan ngelanjutin Chun Myung season ketiga kalau komiknya udah update dari pengarangnya. Kapan ya? Kapan itu? Mimin juga kurang tahu dan kita sama-sama menunggu kabar dari pengarangnya. Oke lah, stay terus di channel Fokuser Anime dan stay update, dan kedepannya nanti kita akan merekap alur cerita Chun Myung ini dari part pertama sampai part termentok ini. Oke lah, stay terus dan kita akan bertemu di video selanjutnya.